Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan kisi-kisi untuk pelajaran matematika wajib kelas 11 ya. Materinya ada dua, yaitu tentang barisan dan deret, kemudian limit fungsi. Ini soalnya sudah saya tulis dulu. Nah, sekarang coba perhatikan soal nomor 1. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-10 barisan aritmatika berikut. Kalian masih ingat kan kalau misalnya barisan aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih, N itu ya banyak suku yang kita ingin tahu. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Tentukan suku pertama. Ya udah, suku pertama kita udah tahu adalah 2. Berarti A-nya atau suku pertamanya 2 itu jawabannya. Yang kedua beda. Beda itu selisih. 2 ke 8 digimanain? Tambah 6. 8 ke 14 tambah 6. Ini tambah 6. Oh, berarti kita tahu selisihnya adalah 6 atau bedanya adalah 6. Yang ketiga, suku ke-10. Ini boleh aja kalian tambah 6 tambah 6 tambah 6 lagi sampai nanti lihat ke-10 itu datanya berapa, atau boleh masukin rumus yang ini. Berarti gimana? U10 kita tulis ya, sama dengan A ditambah N-nya berarti 10. 10 kurang 1, 9 dikali beda. Masukin masing-masing. A-nya itu 2 ditambah 9 dikali bedanya 6. Berarti 2 ditambah 9 kali 6, 54. 54 tambah 2, 56. Mudah ya, masih ingat ya? Oke, mudah bukan? Nah, yang kedua, hitung jumlah 8 suku pertama deret geometri. Kalau deret itu penjumlahannya. Kalau UN itu suku ke N, kalau SN adalah jumlah suku ke N. Berarti di soal ini yang ditanya jumlahnya, tapi deretnya geometri. SN itu rumusnya apa yang geometri? Boleh buka catatannya. Rumusnya A kali R pangkat N-1 per R-1. Ini rumusnya. Nah, R-nya itu adalah rasio, A-nya sama ya, suku pertama, N-nya adalah banyak suku. Tinggal kita lihat, oh berarti suku pertamanya 2, A-nya 2. Rasionya gimana? 2 ke 6 dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 kali 3. Berarti kita tahu soal ini rasionya 3. Yang ditanya jumlah 8 suku, berarti S8. Itu ya, S8-nya berapa? Nah, langkah pertama itu berarti kita masukin dulu di sini SN, S-nya ganti jadi S8 sama dengan A-nya 2 dikali R-nya 3 pangkat N-nya 8 ya. Kurangi 1 per R-1, R-nya 3. Kurang 1. Kita uraikan. 2 dikali 3 pangkat 8 kurang 1 per 3 kurang 1 berapa? 2. 2 bagi 2 habis ya. Berarti jawabannya adalah 3 pangkat 8 kurang 1. Ya tinggal dikerjain lah. 3 pangkat 8 berapa? 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali. Nanti dikurangi 1 dapat hasilnya. Oke, ini kan hanya contoh ya. Nanti ada soalnya nggak akan terlalu susah kok pangkatnya. Kalau mau dicoba dihitung ya boleh 3 kali 3 kali 3 terus. Ini sebanyak 8 kali. Baru dikurangi 1 itu hasilnya. Atau ini cara pertama. Atau cara kedua boleh kali 3. Ini berarti bilangan kedua kali 3, bilangan ketiga kali 3, bilangan keempat kali 3, dapat bilangan ke-5, dikali 3 dapat bilangan ke-6, dikali 3 dapat bilangan ke-7, dikali 3 dapat bilangan ke-8. Jumlahin semuanya, itu juga boleh dapat hasilnya. Oke, jelas ya. Nah, saya lanjutkan soal yang ketiga. Di sini. Diketahui jumlah penduduk suatu daerah pada tahun ini adalah 10 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun. Tentukan jumlah penduduk 3 tahun yang akan datang. Nah, ini manual aja sih kalau kata saya. Misalnya tahun ini 10 juta. Berarti tahun depan atau 1 tahun ke depan berarti berapa? 10 juta ditambah, kan peningkatannya 5%, berarti 5 per 100. 5% itu 5 per 100 ya, dikali 10 juta. Hitung dulu ini, coret nolnya 2. Oh, berarti 100.000 dikali 5, 500.000 ya. Jadi 10 juta ditambah 500.000.
berarti 10.500.000. Itu satu tahun ke depan. 2 tahun ke depan berarti gimana? Ya, yang tahun ini tadi 10.500.000 ditambah 5%. 5/100 dari apa? Dari yang 10.500.000 lagi. Coret nolnya 2. Berarti 10.500.000 ditambah, ini dikaliin ya. Ini berarti 105.000 dikali 5. Berapa? 105.000. 100 dikali 5. 25 ya. Berarti jumlahin. Jadi 10.500.000 ditambah 525.000 jadi 11.025.000. 3 tahun ke depan. Jadi tergantung yang dibutuhkan berapa tahun ya, tinggal lakukan seperti ini ya, berulang kan ini barisan. Berarti 11.025.000 ditambah 5/100 dikali ini lagi. 11.025.000. Tulis ulang 11.025.000. Ini nolnya 2 coret. Nah, kaliin. Berarti berapa? Dikalikan nolnya coretnya 2 ya, salah tadi. Berarti ini 5.125.0 gitu ya. 551.250. Nah, jumlahin 11.025.000 ditambah 551.250. Nanti kalian berhitungnya yang teliti ya. Jadi jumlahnya 11.576.250. Berarti setelah 3 tahun yang akan datang jumlah jiwanya adalah 11.576.000 kalau pertumbuhannya 5%. Jadi tergantung pertumbuhannya berapa persen, ikutin di sini. Berapa lamanya, ikutin yang ada di slide. Oke, mudah ya, harus teliti menghitungnya. Nah, yang keempat, limit. Tentukan limit X menuju 8. Ingat kan, limit itu intinya apa? Ketika ada soal limit, ya masukin aja angkanya, masukkan angka. Kalau ada soal kayak gini, limit X menuju 8 dari ini, ya udah ganti semua X yang ada di soal dengan angka 8. Ini ganti dengan 8, ini ganti dengan 8. Oke, berarti X kuadrat, 8 kuadrat, dikurangi 3 kali 8, ditambah 6. 8 pangkat 2, 64, dikurang 3 kali 8, 24, tambah 6. 64 kurang 24, 40, tambah 6, 46. Jadi hasil limitnya ini. Mudah ya, limit mah tinggal masukin angka. Nah, cuma untuk soal nomor 5 ini hati-hati. Ini juga sering diulang waktu itu ya, di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ketika kita punya soal gini, tentukan limit ini. Masukkan angka dulu, tetap ganti X-nya kan, masukkan angka nih, ganti X-nya dengan 4 ya. Berarti kita punya 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4, 24, ditambah 8 per 4 pangkat 2 min 4 min 12. Dihitung 4 kuadrat 16, 16 kurang 24 ditambah 8 per 4 kuadrat 16 kurang 4 kurang 12. 16 kurang 24 negatif 8, negatif 8 tambah 8, 0. 16 kurang 4, 12, 12 kurang 12, 0. Nah, 0 ini bentuk apa? Bentuk tak tentu. Caranya ada 2, masih ingat? Bisa pakai turunan atau dari L'Hopital, bisa juga pakai pemfaktoran. Silakan lihat catatannya, coba dikerjakan. Saya di sini coba pakai turunan ya. Nanti kalau pakai pemfaktoran boleh dipahami lagi di soal atau nanti saya bahas juga, oke? Nah, di sini kalau pakai turunan, turunin pangkatnya 1, masih ingat kan? Berarti kalau ada soal nih, saya punya X pangkat 2. Nah, cara nurunin pangkatnya 2-nya dikedepanin. X-nya tulis ulang, pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 1, 1 ya, berarti 2X doang. Jadi kalau X pangkat 2 diturunin jadi 2X. Min 6X. 6X diturunin apa? Kalau X-nya pangkat 1 diturunin jadi X pangkat 0. Berarti X-nya hilang jadi 6. 8. Angka-angka kalau diturunin jadi 0. X pangkat 2 diturunin jadi 2-nya ke depan berarti 2X min X. X itu artinya 1X ya. 1X diturunin, X-nya hilang jadi 1. Min 12 diturunin jadi 0. Kalau udah masukin, ganti X-nya dengan angka 4. 2 kali 4, 8. Dikurangi 6. Per 2 kali 4, ganti X-nya dengan 4 ya. 8 kurang 1.
8 kurang 6, 2 per 8 kurang 1, 7. Jadi jawabannya 2 per 7. Itu untuk soal nomor 5. Turunan itu kalau ada yang masih bingung, ingat kayak gini ya. Turunan, ketika saya punya X pangkat 3, diturunin apa? Atau 2X pangkat 3, nih diturunin. Nah, si pangkat ini pasti pindah ke depan jadi kali. 2 kali 3, 6. X-nya tulis ulang, pangkatnya dikurangi 1. 3 kurang 1, 2. Gitu cara nurunin. Terus kalau saya punya X pangkat 2 diturunin, ya 2-nya ke depan. Berarti 2X. Pangkatnya kurangi 1. 2 kurang 1, 1. Nih, jadi 2X pangkat 1 atau 2X. Makanya X kuadrat yang ini sama yang ini diturunin jadi 2X. Intinya turunin pangkatnya 1 gitu. Kalau saya punya 8X, kan berarti X pangkat 1 nih. Kalau diturunin berarti X pangkat 0. Satunya kaliin ke depan. 1 kali 8, 8. Berarti 8 doang. Artinya sebenarnya khusus kalau X pangkat 1 mah diturunin X-nya hilang ya. Satu lagi kalau punya angka misalnya 18. Diturunin ya 0 karena nggak ada X-nya, diturunin jadi habis. Itu cara turunan. Jadi turunin satu-satu, ini turunin, ini turunin, ini turunin, baru masukin X-nya 4. Gitu. Jadi ketika hasilnya 0 per 0 mah nggak boleh langsung dijawab. Ada cara yang pertama pakai turunan, cara yang kedua pakai pemfaktoran. Saya tulis di sebelahnya ya, pakai cara pemfaktoran nih. Cara kedua pakai pemfaktoran. Ini kalian harus masih ingat cara ngefaktorin cuman. Nah, kayak gimana? Misal ini nih, X kuadrat min 6X tambah 8. Ngefaktorin itu gini. Cari 2 angka dikali hasilnya belakang, 2 angka dikali hasilnya 8, dijumlah hasilnya yang tengah. Negatif 6. Angka berapa yang dikalikan hasilnya 8, dijumlah hasilnya negatif 6? Oh, negatif 4 sama negatif 2. Negatif 4 kali negatif 2, 8. Negatif 4 tambah negatif 2, negatif 6. Berarti kalian tulis aja di sini XX langkahnya. Ini materi kelas 10 ya. Negatif 4, negatif 2 tulis ulang. Nah, ini faktor dari X kuadrat min 6X plus 8 adalah X min 4, X min 2. Satu lagi faktorin yang ini. X kuadrat min X min 12. Berarti cari 2 angka, kalau dikali hasilnya yang belakang negatif 12, dijumlah hasilnya yang tengah negatif X doang, berarti negatif 1. Cari perkalian hasilnya negatif 12, dijumlah hasilnya negatif 1. Negatif 4 dikali 3, negatif 12. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Tulis lagi di sini XX. Tulis ulang si jawaban ini. Negatif 4 sama positif 3. Nah, kalau udah, nah untuk cara pemfaktoran ini kita tulis ulang ya limitnya. Soalnya tulis ulang dulu, ini X mendekati 4. Nah, yang atas X kuadrat min 6X plus 8 kita tulis ulang dengan hasil faktornya. Tadi hasil faktornya ini kan X kuadrat ini. Tulis X min 4, X min 2. Yang bawah X kuadrat min X min 12 ini ditulis ulang juga faktornya. Ini kan yang sama kita coret. Ketika sudah ada yang bisa dicoret nih, ini sama persis coret, baru masukin X-nya 4. Berarti X-nya ganti dengan 4, 4 kurang 2 per, ganti X-nya dengan 4, 4 tambah 3. 4 kurang 2 itu 2, 4 tambah 3, 7. Berarti 2 per 7. Sama kan jawabannya. Pilihan kalian ya, terserah kalian mau pakai pemfaktoran ataupun pakai cara turunan. Nah, sekian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.